Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Adapun submateri yang akan kita pelajari di subbab ini adalah menentukan ragam atau varians pada data berkelompok. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Ukuran penyebaran data. Untuk submateri yang kelima yaitu ragam atau varian. Jika sebelumnya sudah kita pelajari ragam atau varian pada data tunggal, kali ini akan kita pelajari ragam atau varian pada data berkelompok. Nah, ragam atau varians pada data berkelompok itu dapat dirumuskan sebagai berikut. S pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Nah, di sini S pangkat 2 itu adalah ragam atau varians, kemudian XI adalah nilai tengah interval kelas ke I, kemudian FI adalah frekuensi dari interval kelas ke I, dan X bar adalah nilai rata-rata. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara menentukan ragam atau varians dari data berkelompok, perhatikan contoh soal berikut ini. Berikut ini data nilai matematika sejumlah siswa di suatu sekolah. Tentukan varians dari data di atas. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini diberikan data berkelompok dalam bentuk diagram histogram. Untuk menentukan nilai variansnya, maka kita nyatakan terlebih dahulu diagram histogram ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yaitu sebagai berikut. Nah, karena banyaknya batangan di sini ada 6, maka terdapat 6 kelas interval. Selanjutnya akan kita cari interval dari masing-masing kelasnya, yaitu sebagai berikut. Nah, perhatikan untuk batangan pertama di sini. Tepi bawahnya itu adalah 70,5, sedangkan tepi atasnya adalah 75,5. Maka, batas bawahnya adalah tepi bawah, yaitu 70,5, kita jumlahkan dengan 0,5. Hasilnya adalah 71. Sedangkan batas atasnya di sini, yaitu tepi atasnya kita kurangkan dengan 0,5. Maka 75,5 dikurang 0,5 hasilnya adalah 75. Sehingga interval kelas ke-1 ini adalah 71 sampai dengan 75. Nah, untuk interval kelas ke-1 di sini ada sebanyak 2. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, maka didapat interval kelas kedua adalah 76 sampai dengan 80, ada sebanyak 4. Berikutnya untuk interval kelas ketiga adalah 81 sampai dengan 85, ada sebanyak 12. Berikutnya untuk interval kelas keempat, yaitu 86 sampai dengan 90, ada sebanyak 13. Berikutnya untuk interval kelas kelimanya adalah 91 sampai dengan 95, ada sebanyak 6. Nah, terakhir untuk interval kelas ke-6 adalah 96 sampai dengan 100, ada sebanyak 3. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi dari diagram histogram di samping. Nah, langkah pertama untuk menentukan varians adalah menentukan nilai rata-ratanya. Karena datanya di sini merupakan data berkelompok,
Maka nilai rata-rata data berkelompok itu dapat dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikali FI per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Nah, di mana XI di sini adalah nilai tengahnya. Nah, berdasarkan rumus ini, maka akan kita cari terlebih dahulu nilai tengahnya, yaitu XI, dan nilai XI dikali FI, yang dapat disajikan dalam kolom berikut ini. Nah, pertama akan kita cari nilai tengahnya, atau nilai XI, yaitu sebagai berikut. Untuk interval kelas ke-1 dengan nilai 71 sampai dengan 75. Nah, nilai 71 sampai dengan 75 itu terdiri dari 71, 72, 73, 74, dan 75. Maka nilai tengahnya itu berada pada angka 73. Sehingga nilai tengah dari interval kelas ke-1 ini adalah 73. Nah, dengan cara yang sama, maka didapat nilai tengah untuk interval kelas kedua adalah 78. Kemudian untuk interval kelas ketiga dengan nilai 81 sampai dengan 85, maka nilai tengahnya adalah 83. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan nilai 86 sampai dengan 90, maka nilai tengahnya adalah 88. Berikutnya untuk interval kelas kelima dengan nilai 91 sampai dengan 95, maka nilai tengahnya adalah 93. Nah, terakhir untuk interval kelas ke-6 dengan nilai 96 sampai dengan 100, maka nilai tengahnya adalah 98. Nah, berikutnya yang kedua akan kita cari nilai XI dikali FI. Maka tinggal kita kalikan saja kolom XI dengan kolom FI. Sehingga untuk interval kelas ke-1 dengan X1 sama dengan 73 dan F1 sama dengan 2, maka X1 dikali F1 yaitu 73 dikali 2, hasilnya adalah 146. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan X2 sama dengan 78 dan F2 sama dengan 4, maka X2 dikali F2 yaitu 78 dikali 4, hasilnya adalah 312. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan X3 sama dengan 83 dan F3 sama dengan 12, maka X3 dikali F3 yaitu 83 dikali 12, hasilnya adalah 996. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan X4 sama dengan 88 dan F4 sama dengan 13, maka X4 dikali F4 yaitu 88 dikali 13, hasilnya adalah 1144. Berikutnya untuk interval kelas kelima dengan X5 sama dengan 93 dan F5 sama dengan 6, maka X5 dikali F5 yaitu 93 dikali 6, hasilnya adalah 558. Terakhir untuk interval kelas ke-6 dengan X6 sama dengan 98 dan F6 sama dengan 3, maka X6 dikali F6 yaitu 98 dikali 3, hasilnya adalah 294. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikali FI dan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Nah, untuk nilai sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikali FI, maka tinggal kita jumlahkan semua bilangan yang ada di kolom XI dikali FI ini. Maka 146 ditambah 312 ditambah 996 ditambah 1144 ditambah 558 ditambah 294,
Hasilnya adalah 3.450. Maka didapat nilai sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikali FI sama dengan 3.450. Nah, berikutnya untuk nilai sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI, maka tinggal kita jumlahkan semua bilangan yang ada di kolom FI, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 6 ditambah 3. Hasilnya adalah 40. Maka sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI sama dengan 40. Nah, selanjutnya tinggal kita cari nilai rata-ratanya menggunakan rumus ini. Maka, substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat X bar sama dengan 3.450 per 40. Nah, hasil dari 3.450 dibagi 40 adalah 86,25. Maka didapat rata-ratanya adalah X bar sama dengan 86,25. Nah, berikutnya langkah yang kedua, kita cari nilai variansnya dengan menggunakan rumus S pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Maka akan kita cari nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2. Nah, untuk mencari nilai sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2, maka kita buat 3 buah kolom yang terdiri dari kolom XI dikurang X bar, kemudian XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2, dan FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2, yaitu sebagai berikut. Maka akan kita cari ketiga nilai ini. Nah, pertama akan kita cari nilai dari XI dikurang X bar, yaitu sebagai berikut. Untuk interval kelas ke-1 dengan X1 sama dengan 73 dan X bar sama dengan 86,25, maka X1 dikurang X bar yaitu 73 dikurang 86,25. Hasilnya adalah negatif 13,25. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan X2 sama dengan 78 dan X bar sama dengan 86,25, maka X2 dikurang X bar yaitu 78 dikurang 86,25. Hasilnya adalah negatif 8,25. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan X3 sama dengan 83 dan X bar sama dengan 86,25. Maka X3 dikurang X bar yaitu 83 dikurang 86,25. Maka didapat hasilnya adalah negatif 3,25. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan X4 sama dengan 88 dan X bar sama dengan 86,25, maka X4 dikurang X bar, yaitu 88 dikurang 86,25, hasilnya adalah 1,75. Berikutnya untuk interval kelas kelima dengan X5 sama dengan 93 dan X bar sama dengan 86,25, maka X5 dikurang X bar yaitu 93 dikurang 86,25. Hasilnya adalah 6,75. Terakhir untuk interval kelas ke-6 dengan X6 sama dengan 98 dan X bar sama dengan 86,25, maka X6 dikurang X bar yaitu 98 dikurang 86,25, hasilnya adalah 11,75. Berikutnya yang kedua akan kita cari nilai dari XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2. Maka kita kuadratkan nilai yang ada di kolom XI dikurang X bar ini.
yaitu sebagai berikut. Nah, hasil dari negatif 13,25 dipangkatkan dengan 2 adalah 175,5625. Berikutnya, hasil dari negatif 8,25 dipangkatkan dengan 2 adalah 68,0625. Berikutnya, hasil dari negatif 3,25 dipangkatkan dengan 2 adalah 10,5625. Berikutnya, hasil dari 1,75 dipangkatkan dengan 2 adalah 3,0625. Berikutnya, hasil dari 6,75 dipangkatkan dengan 2 adalah 45,5625. Terakhir, hasil dari 11,75 dipangkatkan dengan 2 adalah 138,0625. Nah, berikutnya yang ketiga akan kita cari nilai FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2. Maka kita kalikan nilai-nilai yang ada di kolom FI dengan kolom XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 ini, yaitu sebagai berikut. Nah, hasil dari 2 dikali 175,5625 adalah 351,125. Berikutnya, hasil dari 4 dikali 68,0625 adalah 272,25. Berikutnya, hasil dari 12 dikali 10,5625 adalah 126,75. Berikutnya, hasil dari 13 dikali 3,0625 adalah 39,8125. Berikutnya, hasil dari 6 dikali 45,5625 adalah 273,375. Terakhir, hasil dari 3 dikali 138,0625 adalah 414,1875. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang keempat akan kita cari nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2. Dengan cara menjumlahkan semua nilai-nilai yang ada di kolom FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 ini. Maka 351,125 ditambah dengan 272,25 ditambah dengan 126,75 ditambah dengan 39,8125 ditambah dengan 273,375 ditambah dengan 414,1875, hasilnya adalah 1477,5. Maka didapat nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 sama dengan 1477,5. Nah, setelah didapat nilai-nilai ini, maka tinggal kita tentukan nilai variansnya dengan menggunakan rumus S pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Maka tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus ini. Sehingga didapat S pangkat 2 sama dengan 1477,5 per 40. Nah, hasil dari 1477,5 dibagi 40 adalah 36,94. Jadi didapat varians dari data nilai matematika berdasarkan histogram di samping adalah 36,94. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Untuk submateri, menentukan ragam atau varians dari data berkelompok.
Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.